Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah jadi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, atas kehendak Allah sajalah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, maka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah jadi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di sebelah kanan saya Ustaz Rahman, insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memberikan tausiah kepada kita terkait dengan Syukron ya Syukron laki ya Umi. Syukron laki ya Umi. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan nantinya dapat kita ambil hikmahnya, dan yang paling utama adalah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan pada Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi Muhammad washabihi wa Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah pilih kita hari ini untuk bisa duduk di majelis ilmu ini. Satu majelis yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bosan-bosannya kita sampaikan senantiasa salam dan salawat kepada kasih Allah, pada panutan kita, pada Nabi Muhammad ya, beserta para sahabat dan keluarga mereka. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Cerdas Qalbu. Yang intisarinya adalah kita bicara tentang sifat-sifat Allah, terutama bagaimana aplikasi sifat Allah di kehidupan sehari-hari. Kemarin kita bahas sifat rahim, bagaimana aplikasi rahim pada kehidupan manusia yang kita kenal sebagai silaturahim. Dan kemarin sudah disampaikan silaturahim itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 1. Kali ini kita akan lanjutkan kembali sifat rahim pada kita secara umumnya, pada manusia secara umumnya. Sebagian pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dua tahun yang lalu kalau tidak salah, mengenai aplikasi rahim pada sosok orang tua, khususnya pada sosok ibu. Mengapa kandungan wanita dinamakan dengan rahim? Waktu itu sedikit ngulang bagi yang baru mengikuti kajian atau belum mengikuti kajian yang lalu tentang bagaimana aplikasi rahim pada sosok ibu. Ketika ruh akan diturunkan ke muka bumi, ruh kita komplain pada Allah, curhat pada Allah. Ya Allah, kami merasa aman di alam ruh ini, Allah. Kami merasa damai di alam ruh ini, Allah. Apa saja kami peroleh darimu. Engkau turunkan kami ke muka bumi yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan cobaan. Siapa nanti yang akan memberikan kami makan dan minum kalau kami lapar dan haus, ya Allah? Siapa yang akan melindungi kami dari musuh-musuh kami, ya Allah? Dan ternyata pada setiap anak manusia yang lahir ke muka bumi, yang hidup di muka bumi, Allah janjikan sepasang pahlawan. Tidak hanya satu, tetapi sepasang pahlawan. Pahlawan yang siap melakukan apa saja untuk setiap anak. Pahlawan yang siap menyelimuti kita ketika kita kedinginan karena sakit. Pahlawan yang pundak-pundak mereka siap untuk jadi tempat curhat kita. Jadi tidak hanya satu ya, tetapi sepasang pahlawan. Inilah salah satu figur pahlawan di dalam kehidupan setiap anak manusia. Ini kisah nyata ya. Coba punya dokumentasi. The horses began to snort and rear that something was wrong. I saw this head poke out of the trees on the left side of me, and I thought, oh, it's just a coyote. And then it came on. It's kind of, they have very sleek movements, and it just kind of like glided out, and I kind of looked at it and went, that's not a coyote. In fact, it
was a cougar, a mountain lion, capable of killing prey twice its size. The cougar went straight for Stephen. It didn't even look at the rest of us. It just went directly towards Stephen. Sat its paws right on the saddle, huge eyes sitting there staring at me. Face to face with death, 6-year-old Stephen didn't stand a chance. Stephen kind of fell off, and then as he was standing up, the cougar reached around his head like this with his paws and just ripped open his head. Seeing her son in terrible danger, his mother Cindy reacted without hesitation. With a primal scream, she launched herself at the cougar to fight for her son. It was just like instinct, you know. I guess she figured that she'd be okay, or she didn't really think about it. It was just a reaction to what was happening. Mum, Cindy, broke off a branch, and with almost superhuman strength, wrestled the cougar to the ground. Locked in combat, she ordered the 2 older children to take Stephen to safety. It would be some time before they found help. With Stephen safe, his brother returned to the forest to search for his mother, with family friend Jim Manuel. I had to move over about 3 or 4 feet, took a couple steps to my right, and there was the cat, and the head of the cat was right over the top of Cindy's head. When they found Cindy, she was barely alive. She'd been wrestling with the cougar for over 2 hours. Jim took his gun and shot the cougar. Despite terrible injuries, Cindy had clung on to life. I really believe that she kept herself alive to see what had happened to her children. And I think after hearing that her children were safe, then she at that point said, hey, it is time to go. Cindy died of her wounds on the way to hospital. The instinct to protect her children led her to make the ultimate sacrifice. 2 jam Cindy bertahan hidup. Cuma satu, ingin tahu apakah putra-putrinya selamat. Ketika diberitahukan putra-putrinya selamat, setelah 2 jam berkelahi dengan singa, setelah 2 jam kehilangan banyak darah, ketika tahu putra-putrinya selamat, barangkali dengan senyum kemenangan dia mengatakan, it's time to go. Saatnya bagiku untuk pergi. Itulah, ini pernah kita bahas dulu waktu kita membahas My Super Mom. Ternyata di balik fisik wanita yang nampak lemah, tidak berdaya, tersembunyi satu kekuatan luar biasa kalau sudah bicara tentang keselamatan anak-anak mereka. Waktu itu judulnya Super Mom. Tidak saya bahas lagi, ini hanya sekedar sedikit saya sampaikan untuk masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini dalam kaitan mengapa kandungan wanita dinamakan dengan rahim. Sifat terbaik Allah ternyata Allah berikan kepada kaum wanita. Saya mengatakan judulnya Super Mom karena mengacu kepada hadis Rasulullah sendiri. Rasulullah mengatakan, ya artinya kurang lebih wanita ini lebih super ketimbang laki-laki. Contohnya ini, doa perempuan lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayangnya yang lebih kuat. Ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, beliau membenarkan dan beliau mengatakan ibu lebih penyayang daripada bapak dan doa orang penyayang tidak akan sia-sia. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan ibu lebih penyayang daripada bapak. Wallahi ketika mengatakan ini Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita gender rasialisme agar kita lebih hormat pada ibu kita daripada kepada bapak, tidak. Ada satu kesetaraan di dalam menghormati orang tua baik ayah maupun bunda. Lantas mengapa sampai Rasulullah mengatakan ibu lebih penyayang daripada bapak? Saya memahami dalam 2 konteks. Yang pertama berdasarkan sejarah. Sejarah dulu zaman jahiliyah pernah mencatat ada ayah yang tidak bangga kepada anaknya kalau lahir berjenis kelamin perempuan. Satu fakta yang tidak bisa dibantah. Satu sejarah kelam bagi setiap ayah dulu ketika mereka tidak bisa menerima kelahiran anak perempuan. Bahkan dibunuh hidup-hidup.
Tidak dengan ibu. Ibu tidak pernah membedakan yang lahir nanti mau anak lelaki, yang lahir mau anak perempuan. Buat ibu sama repotnya, sama beratnya. Sehingga ibu tidak pernah membedakan sayangnya kepada anak maupun sayang ke anak laki-laki atau anak perempuan, sama saja. Itulah mengapa sampai Rasulullah mengatakan ibu lebih penyayang daripada bapak. Bukan dengan tujuan gender rasialisme agar kita membeda-bedakan hormat pada ibu dan pada bapak, tidak. Tetapi sejarah sendiri yang mencatat seperti itu. Yang kedua, mengapa perempuan kenapa perempuan lebih penyayang atau ibu lebih penyayang daripada bapak? Yang kedua, secara kejiwaan. Kalau yang tadi secara sejarah, yang kedua berdasarkan kejiwaan, memang harusnya ibu lebih sayang kepada anak daripada ayah. Mengapa? Jauh sebelum ada hubungan batin antara ayah dan anak, sudah ada hubungan chemistry antara ibu dan anak. Mengapa? Karena kita pernah hidup di satu alam yang kita sebut sebagai alam rahim. Karena itu mengapa kandungan wanita dinamakan dengan rahim. Kita pasti tidak pernah tahu kita pernah hidup di satu alam yang kita sebut alam rahim. Kita hanya tahu tapi gak pernah kita merasakan. Alhamdulillah ilmu pengetahuan sekarang sudah bisa menguraikan bagaimana ketika seseorang ada di alam rahim. Mari kita lihat animasinya. Kita dulu pernah hidup di satu alam rahim ini. Di dalam bunda kita merasa nyaman, kita merasa damai, kita merasa tenang. Rezeki sudah diberikan ya oleh Allah pada kita melalui hari-hari. Apa saja yang dimakan oleh bunda pasti juga memberi dampak pada janin yang ada di dalam kandungannya. Usia 4 bulan biasanya jantung mulai berdetak. Inilah mengapa Rasulullah mengatakan ibu lebih penyayang daripada bapak, bukan dengan tujuan gender rasialisme. Kita pernah dimampirkan satu alam yang disebut alam rahim. Dan surat Al-Imran Allah mengatakan dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Allah menghendaki kita sebelum kita hadir di muka bumi, sebelum kita menjalani kehidupan di muka bumi, ditransitkan dulu di satu alam rahim. Artinya apa? Allah ingin agar setiap manusia tahu bahwa mereka dibesarkan dengan rahim atau sifat sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli apa suku, agama, ras, pangkat, kedudukan, jabatan, status, mazhab, firqah, pasti setiap anak manusia Allah berikan kesempatan untuk bisa merasakan sifat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita bahas ya pada waktu yang lalu. Karena itu mengapa saya katakan Allah percaya pada kaum wanita. Karena itu mengapa kandungan wanita dinamakan dalam rahim. Dan kita tahu peristiwa melahirkan itu bukan peristiwa biasa, tapi itu satu peristiwa luar biasa yang taruhannya nggak main-main loh. Taruhannya adalah nyawa. Pantas kalau begitu di dalam hadis Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapa yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid? Semua sahabat sepakat orang yang mati syahid itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Mereka matinya mati syahid. Rasulullah mengatakan kalau itu yang kalian maksud dengan syahid, alangkah sedikitnya umatku yang masuk surga, kata Rasulullah. Bahkan orang yang mati syahid itu adalah tidak hanya orang yang terbunuh di jalan Allah, tetapi orang yang mati karena penyakit perut itu pun syahid matinya. Orang yang mati karena wabah penyakit itu pun syahid. Dan wanita yang meninggal dunia sementara dalam perutnya terdapat janin, kalau mati itu juga disebut mati syahid, baik sebelum atau sesudah melahirkan. Begitu tingginya apresiasi Allah berikan pada seorang wanita yang ketika melahirkan mengalami kecelakaan dan bahkan mati. Matinya pun digolongkan sebagai mati syahid. Pantas kalau begitu di dalam Al-Quran surat Luqman Allah memerintahkan pada kita seperti ini. Wasolnal insana biwalidahi. Kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu perintah loh. Perintah itu artinya wajib. Coba kita bandingkan dengan pelajaran di sekolah, pelajaran budi pekerti. Dalam pelajaran budi pekerti dikatakan kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Dulu alasannya
Kita harus berbuat baik kepada orang tua karena jasa-jasa mereka telah membesarkan kita. Itu kata pelajaran di sekolah. Itu kata pelajaran budi pekerti yang dihasilkan dari otak manusia. Dalam pemikiran secara rasional, sah-sah saja, betul. Kita harus berbuat baik karena jasa-jasa mereka telah membesarkan kita. Itu pemikiran manusia, tapi tidak dengan Allah. Bahkan dalam bahasa kejiwaan saja bahaya kalau kita berpikir kita berbuat baik kepada orang tua karena jasa mereka semata-mata. Contohnya begini, bagaimana dalam kasus orang tua punya beberapa anak, katakanlah 3 anak. Satu anak merasa diperlakukan tidak adil. Bukan orang tuanya nggak adil ya, anak yang ngerasa orang tuanya tidak adil. Kayaknya papa sama mama beda-bedain aku deh. Aku dianak tiriin. Bahayanya apa? Anak semacam ini merasa kewajiban untuk menghormati orang tua, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua, gugur dengan sendirinya. Karena dia berpikir orang tuanya bukan orang tua yang bertanggung jawab. Allah tidak mengatakan seperti itu. Di dalam surat Luqman Allah jelas mengatakan kita berbuat baik kepada orang tua itu perintah dari Allah. Terlepas apakah orang tua kita baik atau tidak baik, bertanggung jawab atau tidak, itu bukan urusan kita untuk menghakimi. Itu urusan mereka dengan Allah. Dan khusus untuk ibu ini Allah mengatakan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan masih harus menyapihnya dalam 2 tahun. Karena itu kembali surat Luqman ditutup dengan satu kalimat perintah dari Allah. Anishkurli wali walidayk. Bersyukur tidak cukup hanya kepada Allah. Berterima kasih tidak cukup hanya kepada Allah. Allah mengajarkan agar kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Terlepas apakah orang tua kita bertanggung jawab atau tidak. Mari kita buktikan. Rasulullah mengatakan kan seperti ini, surga di telapak kaki ibu. Ini hadis ini populer. Walaupun sebagian mengatakan ini lemah. Tapi intisari sama sebetulnya. Intisari bahwasanya keriduan itu ada pada sosok yang merawat orang tua. Dalam hal ini konteksnya adalah ibu. Ketika Rasulullah mengatakan surga di telapak kaki ibu, kalimat ini bukan untuk ibu loh. Kalimat ini untuk anak, ditujukan untuk anak. Artinya apa? Ibu kita boleh saja manusia paling brengsek. Ibu kita boleh saja manusia paling kotor. Ibu kita boleh saja orang seperti ini. Ibu kita boleh tiap hari kerja mabuk gitu ya. Gak masalah. Bukan berarti pada ibu yang seperti ini gak ada surga di telapak kakinya. Ada. Siapa yang mengatakan tidak ada? Ada. Kalau kita sanggup memperlakukan mereka di dunia dengan baik. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Juga bukan Rasulullah. Dalilnya, namun sebelum kita lihat dalilnya, kita lihat dulu ayat kauniyah berikut. Ini seorang istri, ibu yang sudah kehilangan suaminya, suami meninggal, tinggal bersama anak. Karena anak ingin merawat ibunya. 这么硬，怎么吃啊？你是要噎死我啊？不能吃这个菜，这个菜比较嫩。妈，不如我去买点粥给你吃。我不要住这里，我不要住这里。让我照顾你。我要去吴小姐姨婆的家住。 It doesn't look good. You have to prepare for the worst. Is she never told us anything? Well, she's a tough woman. We should get her to the hospital immediately. 爸，奶奶这样对待你好吗？你还为她难过？ 这里就是看病的，都在那里等一下。天空
굿아굿 굿아굿 굿굿 Berbuat baik pada orang tua itu perintah dari Allah. Terlepas apakah mereka orang tua yang baik atau tidak, bukan urusan kita. Mari kita lihat dalilnya. Ini Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat 15, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, kata Allah, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Kita boleh melanggar perintah orang tua kalau perintah tadi menyuruh kita untuk mempersekutukan Allah. Tetapi di luar itu kita harus mengikuti apa yang mereka katakan. Dan ditutup oleh Allah dengan satu kalimat perintah, wasohibu ma fid dunya ma'rufa. Ini kalau kita lihat redaksinya, ini adalah orang tua yang tidak seiman dengan anak. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya kafir, pembuat berhala dan penyembah berhala. Kalau pada orang tua seperti itu pun yang dikatakan calon penghuni neraka, Allah tetap memerintahkan kepada kita, wasohibu ma fid dunya ma'rufa, perlakukan mereka di dunia dengan baik. Itu yang Allah perintahkan. Jadi pada orang tua yang paling tidak bertanggung jawab sekalipun, pada orang tua yang paling brengsek sekalipun, Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan mereka di dunia dengan baik. Apalagi kalau orang tua kita ini adalah orang tua yang soleh dan solehah, lebih wajib hukumnya bagi kita memperlakukan mereka di dunia dengan baik. Coba saya karena tidak paham, ada kalanya kadang-kadang pintu surga ini disia-siakan. Padahal dua orang tua yang masih hidup itu merupakan pintu surga yang bernama birrul walidain. Selama mereka masih hidup, pintu surga akan bisa kita buka. Kalau mereka sudah meninggal, sudah. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa membukanya nanti, baru kita tahu kalau kita sudah ada di alam akhirat nanti. Tapi selama mereka masih hidup, itu artinya kesempatan untuk membuka pintu lebar itu masih terbuka. Cuma karena tidak paham. Dulu waktu saya kecil ada istilah, kalau orang tua kaya, anak ikut kaya. Kalau anak kaya, orang tua, oh belum tentu. Ya. Bu, sarapan dulu, Bu. Orang mau disuruh kok, suruh sarapan, ntar aja. Bu, tadi waktu aku mandi dan aku jatuh ke saluran air. Coba tolong ibu liatin di saluran situ, ya? Ya. Sis, aku nggak tega kalau kamu suka nyuruh ibu kamu seperti itu. Kamu suruh aja ibu kamu datang sini. Astagfirullahaladzim. Kok kamu begitu sih, Sis? Kamu beda sekali sama ibu kamu. Bu, udah ketemu, Bu? Belum. Yaudah, aku bantuin ya. Jam segini masih nyantai. Orang udah siap-siap mau ke ruko. Aku bantuin ibu nyari berannya Mbak Sis. Aku gak nyuruh kamu tahu. Bu, lain kali kalau aku suruh jangan nyuruh orang lain lagi ya. Kita semua di sini punya tugas masing-masing. Jangan katakan ini hanya ada di dalam sinetron, tidak. Pertama, ini diangkat dari satu kisah nyata. Dan kejadian sehari-hari saya ada kalanya mendapatkan SMS atau pertanyaan, telepon langsung, atau melalui BBM tentang perilaku anak yang amat sangat menyakiti orang tua. Dalam hal ini, ibu. Saya pernah di-forward SMS dari seorang anak yang kuliah di Fakultas Kedokteran Medan, meng-SMS ibunya dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas ditujukan pada seorang ibu. Ini ibu masih hidup, orang tua masih hidup, dan anak belum jadi dokter, masih dibiayai oleh orang tua, sanggup mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan.
nggak terpikir bagaimana seandainya nanti dia sudah lulus. Tidak pernah terpikir pas saya. Ada. Jadi bukan tidak ada kejadian semacam ini. Tapi mungkin contoh ini ekstrim, vulgar. Rata-rata yang saya perhatikan di tengah masyarakat, anak kadang-kadang lebih berani pada ibu ketimbang pada ayah. Mungkin terjebak kepada penampilan ibu yang lembut, sabar dianggap sebagai satu kelemahan. Sehingga anak lebih berani pada ibunya loh ketimbang pada ayah. Ayahnya mungkin suaranya keras sendiri, sedikit saja suara keras mungkin dia takut. Atau ayahnya melotot takut, atau ayahnya begini takut. Ibu bisa apa? Kadang-kadang sudah marah, anak hanya tertawa saja, melecehkan. Itu tadi, anak kadang-kadang lebih berani pada ibu ketimbang pada ayah. Ibu harusnya pahlawan, tapi ada kalanya di dalam kehidupan ibu menjadi pahlawan yang dilecehkan. Contoh ini mungkin vulgar. Rata-rata begini, umumnya. Katakanlah ada seorang ibu yang mau pengajian pagi, anaknya sekolah siang. Nah, bunda ada pengajian pagi ini, kamu kan sekolah siang. Tempatnya jauh, bunda belum sempat beresin rumah. Kamu bantuin bunda ya beresin rumah. Sedapatnya aja. Biasanya kalau minta tolong sama anak itu jawabannya macam-macam. Yang banyak PR, banyak ini. Hari itu kok jawabannya cepat betul. Iya deh sana bunda cepat berangkat, nanti terlambat. Ih senang bundanya. Udah berubah anaknya. Bunda berangkat betul, anak beresin rumah. Dia buka lemari es, banyak makanan, dia masak. Padahal nggak disuruh masak, dia masak. Selesai semuanya, pas dia mau berangkat sekolah, siang harinya bundanya belum juga pulang. Dia tinggalkan catatan, ditaruh di atas meja makan. Karena dia tadi makanan yang dia masakan, yang dia masak, dia tata di meja makan, ditaruh catatan. Dengan harapan kalau bundanya pulang nanti baca tugas apa yang sudah dia kerjakan. Nah bundanya pulang mikir, apa mau anaknya ngerjakan pekerjaan rumah, malasnya bukan main. Tapi waktu dia buka pintu, rapi, oh senang, oh anaknya udah berubah. Dia lihat di meja makan, ada makanan, oh senangnya bukan main. Ada catatan, catatannya apa ini catatannya? Ongkos upah membantu bunda hari ini, belanja ke warung 20.000, masak makanan 20.000, buang sampah 10.000, nyapu rumah 20.000, ngepel lantai 15.000, nyiram bunga 15.000, jumlah 100.000. Rupanya masih ada maunya juga. Anak pulang ngarapin dapat cepek ceng, ya, dapat 100.000, tapi dia lihat tulisan dari bundanya. Baru tersadarkan, semacam satu shock terapi. Kadang-kadang anak gak sadar. Setelah dia baca ini, dia pikir akan dapat dia pikir akan dapat uang 100.000. Tapi waktu dia lihat, ternyata tulisan dari bundanya apa? Ini ada surat di baliknya, ini ditulis oleh bundanya. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu gratis. Ongkos khawatir karena selalu memikirkan keadaanmu gratis. Ongkos menyediakan makan, minum, pakaian dan semua keperluan pendidikanmu gratis. Ongkos mencuci pakaian, gelas, piring dan semua keperluanmu gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku gratis. Dia pikir dapat cepet, ternyata dapat balasan seperti ini. Tapi semacam satu shock terapi, betul juga ya. Apa yang dikerjakan oleh papa sama mama kan jauh lebih banyak daripada apa yang dia pernah kerjakan. Kadang-kadang nggak nyadar. Setelah baca ini sadar dia. Buru-buru dia tulis lagi di kertas yang dia tulis. Apa yang dia tulis? Mungkin zaman dulu belum ada WA ya, jadi masih balas-balas pakai surat aja. Ditulis lagi apa yang dia tulis, ini yang dia tulis sekarang. Walaupun kita tidak akan pernah bisa membayar lunas. Rasulullah mengatakan seandainya gunung Uhud berubah jadi emas, kau persembahkan kepada kedua orang tuamu, itu pun belum tentu mampu membayar apa yang telah mereka lakukan untukmu. Gak mampu kita membayarnya. Karena itu Allah juga tahu gak harus kita membayar dalam bentuk materi, apalagi kalau kita tidak mampu. Ya Allah minta cuma satu, ini simple, sederhana, aniskurli wali walidai. Bersyukur tidak cukup hanya pada Allah. Berterima kasih tidak cukup hanya pada Allah. Tapi diajarkan agar kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Ini Allah minta. Cuma rasa syukur saja, rasa terima kasih diwujudkan dalam bentuk wasohibu ma fid dunya ma'rufa. Itu lanjutan surat Luqman 15 tadi. Perlakukan mereka di dunia dengan baik. Cuma maaf, anak-anak sekarang mungkin lebih agresif kali ya. Lebih kadang-kadang ibu ngomong satu patah, dia ngomong 10 patah. Mungkin pengaruh budaya luar barangkali, atau mungkin pengaruh karena dunia maya. Contoh gini, saya katakan pengaruh budaya.
Katakanlah anak di Amerika, 5 tahun, nanya sama mamanya, "Papa, Mama, aku asalnya dari mana?" Apa jawaban orang tua di Amerika? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawaban orang tua di Amerika? Kalau anaknya nanya, "Papa, Mama, aku asalnya dari mana sih?" Orang di Amerika, orang tua di Amerika selalu mengatakan, "Kamu itu datang dari surga, dibawa oleh burung bangau rumah ini." Ini orang tua di Amerika selalu mengatakan seperti itu. Sejak dari kecil saya sudah tahu jawaban standar orang tua di Amerika. Dalam bahasa akal sah-sah saja, sama seperti pelajaran budi pekerti tadi. Tapi dalam bahasa kejiwaan salah, berbahaya. Mengapa? Karena yang masuk ke dalam memori anak-anak di Amerika, mereka besar itu dengan satu cerita manis dibawa oleh burung bangau dari surga. Tidak pernah disampaikan bahwasanya mereka lahir dengan pengorbanan dari sosok yang bernama Bunda. Nggak pernah nyampai kepada pikiran anak-anak di Amerika. Pantas mereka tidak merasa punya kewajiban untuk memperlakukan orang tua dengan baik kalau orang tuanya nanti sudah tua. Tidak diatur dalam undang-undang Amerika. Jangan sekali-kali di dalam hukum Amerika ada orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur. Hukumannya berat. Hukuman tertinggi, hukuman terberat itu diambil hak asuhnya sebagai orang tua. Anak tadi diambil oleh negara. Itu hukuman terberat bagi orang tua yang menelantarkan anak. Tapi ada, nggak diatur tidak dalam undang-undang. Ada orang tua yang sudah sepuh ditelantarkan oleh anak, ada hukumannya? Nggak ada. Jadi kalau ada orang tua, orang di Amerika berbuat baik kepada orang tua, itu bukanlah satu ajaran moral agama, tidak. Itu hanya satu moral dan etika saja yang tergantung pada masing-masing ini. Karena mereka itu tadi tidak pernah sampai kepada mereka lahir dengan satu pengorbanan dari sosok yang bernama orang tua. Yang parah itu budaya Jepang. Orang Jepang itu amat sangat bangga pada diri mereka sendiri. Kalau mereka bikin malu keluarga, mereka melakukan satu acara yang namanya harakiri, bunuh diri. Itu Jepang. Nah, bagaimana dalam satu keluarga? Kalau ada orang tua yang sudah tua, nggak bisa ngurus dirinya sendiri, hanya bikin repot anak, menantu, dan cucu-cucunya, biasanya digendong oleh anak lelakinya. Kalau nggak punya anak lelaki, digendong oleh menantu lelaki. Digendong ngapain? Dibuang ke tengah hutan. Terserah mau mati dimakan binatang buas, mau mati kelaparan, terserah. Dan anak yang gendong orang tuanya juga harus siap. Kalau nanti suatu hari dia tua, nggak bisa ngurus dirinya sendiri, dia pun harus siap dibuang oleh anaknya. Ini budaya mereka. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, itu perintah dari Allah. Tidak semata-mata karena jasa mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita harus berbuat baik pada orang tua. Karena apa? Nanti hasilnya kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Ini sudah kita bahas waktu kita membahas tentang silaturahim. Harus sampai pada anak-anak muslim, anak-anak Indonesia. Mereka lahir dengan pengorbanan dari sosok yang bernama ibu. Kita lihat ada ibu yang harus melahirkan normal, nggak bisa. Karena dari hasil pantan USG, bayinya sungsang dan tali ari-ari melilit leher. Terpaksa harus disesar. Sesar bukan satu peristiwa mudah. Resikonya tinggi. Karena apa? Ibu ini menderita gula dan gulanya naik. Darah tinggi juga, tekanan darahnya naik. Ketuban sudah pecah. Harus dioperasi. Karena itu dokter memberikan alternatif pada suami. Karena suami harus tanda tangan untuk memprioritaskan keselamatan anak atau memprioritaskan keselamatan ibu. Istri begitu tahu mengatakan pada suaminya untuk memprioritaskan keselamatan anak ketimbang keselamatan diri sendiri. Harus sampai pada anak-anak kita. Mereka lahir tidak dengan satu cerita manis dibawa oleh burung bangau dari surga, tapi dari pengorbanan dari sosok yang bernama bunda mereka. Put some pressure up here.
Ini tali ari-ari yang melilit lehernya. Harus sampai kepada anak-anak mereka bukan lahir dengan satu cerita manis dibawa oleh burung bangau dari surga, tapi dari suatu pengorbanan dari sosok yang bernama Bunda. Dalam hal ini orang tua. Pantas di dalam hadis Rasulullah mengatakan ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Dalam konteks Bunda tentu saja seperti ini, ridho ibu adalah ridho Allah, murka ibu juga merupakan murka Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah juga ditanya, kadang-kadang memberikan counseling untuk orang-orang di perkantoran, untuk jabatan mereka. Ada satu kejadian, ada satu kasus di mana ada orang tingkatan middle manager harusnya naik ke upper manager, nggak naik-naik. Disusul oleh orang-orang bawahnya. Padahal secara masa kerja cukup, senior, ilmu cukup, gelar cukup, tapi kok disusul? Tidak pernah bisa dijelaskan secara ini. Ketika bertanya pada saya tanya, punya masalah nggak dengan orang tuanya? Kaget, apa urusannya? Setelah dijelaskan baru dia ngaku. Sudah 10 tahun dia tidak kembali ke Sumatera Barat, orang tuanya di Padang. Biasanya setiap kali lebaran dia pulang silaturahim. Itu tidak, karena bertengkar dengan dua orang tuanya dan tidak pernah bertegur sapa. Saya katakan mungkin ini salah satu penyebabnya. Akhirnya dia terima. Dia tidak menunggu sampai lebaran, dia pulang bersama keluarganya ke orang tuanya di Sumatera Barat dan pulang ke Jakarta. Beberapa bulan kemudian naik jabatannya. Artinya apa? Kalau kita mengacu pada hadis ini, jangan harap kehidupan kita akan sukses dalam karir dan rumah tangga, dalam dunia dan akhirat, kalau kita tidak mendapatkan ridho dari sosok yang bernama orang tua. Minta ridho dari mereka. Kalau kita menemukan satu masalah di dalam kehidupan kita, tanya, minta ridho pada mereka. Karena itu di dalam hadis lain Rasulullah, Allah mengatakan seperti ini, hadis qudsi. Wahai Musa, siapa yang berbuat baik pada ibu bapaknya dan dia durhaka padaku, masih aku catat dia sebagai orang baik. Tapi siapa yang berbuat baik padaku namun durhaka pada ibu bapaknya, tetap akan aku catat dia sebagai orang yang durhaka. Artinya apa? Kita boleh saja rajin sholat, tidak pernah ketinggalan puasa, kalau perlu setiap hari puasa, sudah. Tiap hari baca Quran, tetapi masih durhaka kepada orang tua, jangankan surga, bau-bau surga tidak akan pernah bisa kita cium. Berbuat baik pada orang tua itu perintah, wajib. Bukan untuk mereka, nanti hasilnya buat kita sendiri. Sekarang banyak ilmu parenting. Belajar ingin jadi ayah yang baik, belajar jadi ibu yang baik, ikut seminar parenting, kadang-kadang seharian, dengan menghadirkan beberapa narasumber, dengan biaya yang tidak sedikit. Sebetulnya ilmu parenting yang diajarkan oleh Rasulullah simple, sederhana, ini ilmu parenting. Berbuat baiklah pada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbuat baik pula pada kalian. Kalau kita sukses jadi anak yang baik bagi orang tua kita, nanti sebagai bonusnya Allah akan jadikan anak kita patuh kepada kita, santun kepada kita, hormat kepada kita. Tetapi kalau kita gagal jadi anak yang baik bagi orang tua kita, jangan aneh, jangan heran kalau nanti kita punya anak kita tidak patuh kepada kita, tidak santun kepada kita. Harta yang paling berharga bagi setiap orang tua adalah memiliki anak-anak yang baik. Berapapun harta yang mereka miliki, tetapi kalau anaknya rusak, percuma. Tidak ada satu kebahagiaan hakiki. Ingat, ilmu parenting ini mengajarkan setiap orang akan memetik hasil daripada apa yang dia lakukan. Begitu juga perlakuan kita terhadap orang tua, nanti kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Kalau baik, baik yang akan kita petik. Kalau kita tanam yang buruk, maka keburukan yang akan kita petik dari anak-anak kita kelak.哎呦妈！你忘记包尿布了。跟你讲过很多次要包尿布，你就是不可以合作一下。
你给我们很多麻烦的，懂吗？做工一整天辛苦回来，还要帮你骂小便。这套沙发很贵的。我看你啊，以后不要来这边坐了。Kita tidak cantik dengan sendirinya, kita tidak ganteng dengan sendirinya, kita tidak kaya dengan sendirinya, kita tidak pandai dengan sendirinya. Ada satu proses yang membuat kita jadi cantik, jadi ganteng, jadi pandai, jadi kaya. Ada keringat bunda, ada air mata bunda, ada darah bunda, ada doa bunda yang membuat kita jadi cantik, jadi ganteng, jadi pandai, jadi kaya. Jangan pernah lupakan itu.你别生气，我只是忍不住而已。你小时候就时常大便在裤子。爸爸，改次你大便在裤子，我就送你去老人院。Semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu. Putih kasihmu karena abadi dalam hidupku. Inilah ilmu parenting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin jadi ibu yang baik, ingin jadi ayah yang baik, belajarlah mulai sekarang jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Dan ingat, tugas kita sebagai anak tidak selesai ketika mereka meninggal kita. Justru kita masih bisa tetap berbakti kepada mereka dengan cara memanjatkan doa buat mereka. Ingat yang lalu pernah saya sampaikan, ketika orang meninggal putus amalannya, kecuali 3 perkara. Salah satu itu adalah doa daripada anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kita masih bisa tetap berbakti kepada mereka meskipun mereka sudah meninggal dunia. Buat mereka tersenyum sepanjang hayatnya. Jangan buat mereka menangis. Karena ketika kita membuat mereka menangis, itu artinya pintu-pintu surga tertutup dan terbukalah pintu-pintu neraka. Jangan buat mereka menangis. Ini pernah dialami oleh Alqamah, salah seorang sahabat Rasulullah, rajin beribadah. Tetapi ketika membuat bundanya menangis, tersakiti, Rasulullah saja tidak bisa menolong Alqamah ketika Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Yang bisa menolong menurut Rasulullah adalah ibunya. Tapi ibunya sudah terlanjur tersakiti hatinya. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Jadi jangan kita anggap main-main ketika kita membuat mereka tersakiti hatinya. Kita lihat satu ayat kauniyah berikut. Assalamualaikum, Bu. Ini kisah nyata ya. Bu, Siska sakit parah. Saya mohon, Bu, Ibu dimuti pulang ke rumah sekarang. Mohon ampuni kesalahan dan perlakuan Siska terhadap Putih dan Ibu. Memangnya
Tapi sejak tadi siang dia sudah sakaratul maut, tapi nggak pergi-pergi. Masya Allah. Kalau begitu ibu perlu melihat Mbak Siska. Mungkin dengan izin Allah, Bu, kehadiran Bu Uswah bisa meringankan kepulangannya ke Bangkuat lagi. Mari, Bu. Saya takut berhadapan dengan Siska. Kenapa? Saya nggak mau kalau kehadiran saya akan membuatnya tambah tersiksa. Bu, saya mohon demi Siska, pulang. Bu, kalau Mbak Siska masih jahat sama kita jangan pernah injak rumah itu lagi. Ya sudah, lupakan semua itu. Sekarang mari kita melihat Mbak Siska. Bu, Putih, Mas Komli, mari. Sekali lagi ini dari satu kisah nyata yang diangkat ke layar televisi. Hamba tidak tahan melihat penderitaan, ya Allah. Hamba tidak tahan. Kenapa kamu jadi begini, sayang? Ibu, kenapa kamu jadi begini? Maafkan aku. Aku jahat sama ya, kamu nggak jahat, sayang. Nggak jahat. Tidak maafkan semuanya. Alhamdulillah kalau orang yang kita sakiti masih hidup, masih ada kesempatan untuk minta maaf. Itu yang terjadi pada Alkomah. Akhirnya bundanya memaafkannya. Alhamdulillah. Tapi bagaimana seandainya orang yang kita sakiti sudah tidak ada? Sulit. Karena itu sebagai ayat penutup ini Allah katakan, hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan maut Allah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya. Janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah pada mereka perkataan-perkataan yang santun, perkataan-perkataan yang baik, dan perkataan-perkataan yang mulia. Ini juga sudah saya sampaikan kemarin ya, waktu kita membahas tentang silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, tidak hanya panjang tetapi barokah umur kita, dan kemudian diperluas rezeki kita, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan bersilaturahim. Sebagai penutup, barangkali ini satu ayat kaumiyah ya. Mengapa judulnya My Supermom? Saya katakan karena survei mengatakan ibu yang menjanda dan laki-laki yang menduda di dalam mendidik anak sampai sukses biasanya lebih pada ibu yang menjanda. Mereka bisa lebih fokus untuk membesarkan anak-anaknya. Karena itu saya sampaikan sedikit sharing tentang bude saya sebagai penutup. Bude saya ketika Pak D saya meninggal dunia, usia bude saya 30 tahun, punya 3 anak masih kecil. Ibu rumah tangga biasa, dia tidak punya keahlian apa-apa. Ketika Pak D saya meninggal dunia, stresnya bukan main. Karena pagi berangkat sehat, siang datang kabar suaminya meninggal karena kecelakaan, tabrak lari, depresi, kerjanya hanya bengong saja. 3 anaknya nggak ada yang ngerawat, dirawat oleh saudara-saudaranya, termasuk ibu saya yang ngerawat salah satu anaknya. Tapi itu tidak berlangsung lama. 2 bulan kemudian bude saya seperti menemukan satu kekuatan baru. Didatangi anaknya satu persatu, diambil, dirawatnya sendiri, dibesarkannya sendiri, dan diberi nafkah. Dari mana dia punya uang? Tidak minta pada saudaranya. Dia bikin makanan, dia bikin pisang goreng, dia bikin kue, dijual. Rumahnya kebetulan di depan sekolahan, laris. Dari sini dia memberikan nafkah untuk keluarganya. Dia akhirnya belajar bikin kue kering, dititipkan ke warung-warung. Kemudian dia belajar jahit, terima jahitan. Belajar khusus kecantikan, buka salon kecil-kecil. Dan ketika meninggal tahun 2008, 3 anaknya S1 semua. Usaha mereka berkembang. Dan ketika ibunya meninggal dunia, diberesin kamarnya. Karena ada sebagian tidak dihibahkan. Mereka baru tahu ternyata ibunya punya kebiasaan menulis di satu buku harian. Ini catatan budi saya yang menyebabkan akhirnya saya tahu mengapa tiba-tiba budi saya seperti menemukan satu kekuatan baru. Namun sebelumnya kita lihat dulu sosok seorang single parent mom.
ผม แม่เหนื่อยครับ ไม่เหนื่อยหรอกลูก แม่แข็งแรงจะตาย โกหกว่าไม่เหนื่อยนี่ไม่เคยเหนื่อยโกหกว่าไม่หิวแม่ไม่หิวเลยครับกินข้าวด้วยกัน แม่ไม่หิวหรอกลูก ลูกกินให้อิ่มเถอะ แม่ไม่เคยหิวโกหกว่าไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ลูกไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่กับลูกเอง แต่แม่ไม่อยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยโกหกผมเลย แม่รักลูกมากเลยนะ ผมก็รักแม่ครับ Ini catatan harian budi saya, ditulis September 81, artinya 2 bulan setelah Pak Ade saya meninggal dunia. Apa yang ditulis oleh budi saya? Mas Har, ternyata sulit buatku untuk merawat dan membesarkan anak-anak sendirian tanpa kamu. Tak dapat kubayangkan betapa besar pengorbananmu selama ini buat kami. Dan aku baru menyadarinya ketika aku terpaksa harus menjadi single parent buat anak-anak kita. Rasanya aku tak mampu merawat mereka sendirian. Tapi lantas aku ingat mereka adalah buah cinta kita yang akan melanjutkan mimpi dan cita-cita yang pernah kita tulis di hari pernikahan kita dulu. Karena itu aku harus kuat dan tak boleh patah, agar anak-anak kita tidak mudah patah. Aku tidak boleh menyerah, agar anak-anak kita tak gampang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Dan aku pun tidak boleh miskin, agar anak-anak kita tidak miskin dalam kehidupannya. Akan kurawat dan kubesarkan mereka dengan keringat, darah, dan air mataku sendiri. Dan aku berjanji untuk mengantarkan mereka agar menjadi anak-anak yang sukses di kehidupan dunia dan di akhirat. Sehingga bila waktuku telah tiba, dan menyusulmu di alam akhirat nanti, aku bisa menemuimu dengan kepala tegak, karena telah kutunaikan amanah dan tanggung jawab yang kau tinggalkan untukku. Tunggu aku ya Mas Har. Doakan agar aku dapat menjadi ibu sekaligus ayah bagi ketiga anak-anak kita. 25 tahun lebih budi saya mengorbankan kebutuhan cintanya, mengorbankan kebutuhan biologisnya sendiri, fokus hanya untuk membesarkan anak-anak. Tadi mengapa saya katakan saya suka judul Supermom. Budi saya salah satu saksi mata tentang supernya seorang ibu. Pantas kalau begitu mengapa sifat terbaik Allah berikan pada kaum wanita. Kandungan wanita dinamakan dengan rahim. Ternyata kaum wanita sanggup merepresentasikan sifat rahim dengan baik. Itulah materi tentang rahim dalam sosok ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu tambahan wawasan bagi kita tentang aplikasi sifat rahim dalam kehidupan kita secara umum dan rahim dalam kaitan sebagai orang tua. Dalam hal ini konteksnya adalah ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Hadon setelah mustaqim bila taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Rahmat Ar-Rahmat atas pemaparan materinya, materi yang sungguh luar biasa sekali terkait dengan sifat rahim dari seorang ibu. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita sampaikan yang terutama adalah dapat kita teruskan dalam kehidupan sehari, terutama apabila kita masih mempunyai kedua orang tua, apabila orang tua kita sudah tiada, kita dapat dan baktinya melalui doa-doa kita. Baik, kita hari saja pengajian kita hari ini dengan waktu tutup majelis. Sebelum kami tutup, informasi sedikit terkait dengan kelompok pendaftaran panitia Ramadan bagi iman maupun awatnya yang akan menjadi panitia Ramadan, kami persilakan untuk mengisi form. Demikian sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.